Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silawati. Saya akan menjawab pertanyaan dari tugas Pak Adi Mursalin dan akan menceritakan dari latar belakang. Di sebuah ruang rapat, tim perusahaan susu di Pontianak berkumpul dengan suasana serius tetapi santai. Musik instrumental di latar memberikan kesan positif meskipun masalah komunikasi sedang membayangi mereka. Marstresa sedang sebagai kepala tim memulai pertemuan dengan nada tegas tetapi tetap ingin mendengar perspektif semua anggota. Dia memahami bahwa perbedaan gaya komunikasi telah menjadi penghalang produktivitas dan kolaborasi tim. Tim ini terdiri dari berbagai individu dengan gaya komunikasi yang unik. Misalnya, Martelsta lebih suka memberi instruksi langsung dan cepat, tetapi anggota seperti Penny dan Gaudesius membutuhkan waktu untuk berdiskusi sebelum membuat keputusan. Sebaliknya, Trudeau dan Catherine merasa kebingungan dengan arahan teknis yang tidak dijelaskan secara rinci. Ripka, yang terbiasa dengan panduan tertulis, juga merasa kesulitan mengikuti diskusi verbal panjang. Ketidakseimbangan ini menyebabkan sejumlah tugas terlambat diselesaikan, sehingga berdampak pada target produksi. Martelsta merasa ini saatnya untuk mengubah pendekatan tim. Dia mengarahkan diskusi untuk mencari solusi dengan harapan tim dapat bekerja lebih harmonis. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan diskusi. Apa kendala utama yang menyebabkan kesalahpahaman komunikasi dalam tim ini? Martelsta memahami bahwa perbedaan gaya komunikasi menjadi akar masalah. Ada anggota yang terbiasa dengan komunikasi langsung, sementara yang lain membutuhkan waktu untuk mencerna informasi. Ketidaksesuaian ini menciptakan kebingungan, terutama bagi anggota baru seperti Trudeau dan Catherine yang tidak terbiasa dengan instruksi teknis tanpa penjelasan rinci. Yang kedua, bagaimana perbedaan gaya komunikasi dapat memengaruhi kinerja tim. Penny menambahkan bahwa perbedaan ini menyebabkan beberapa tugas tertunda ketika gaya komunikasi cepat bertabrakan dengan preferensi anggota yang suka diskusi mendalam. Proses pengambilan keputusan melambat. Ketidakpahaman ini menciptakan frustrasi di antara anggota tim, mengurangi efisiensi mereka. 3. Mengapa gaya komunikasi langsung yang digunakan Martelsta tidak diterima dengan baik oleh beberapa anggota tim? Angelina menjelaskan bahwa gaya komunikasi langsung sering dianggap terlalu tegas dan kurang memberikan ruang untuk klarifikasi. Anggota seperti Penny dan Gaudesius merasa kesulitan memahami detail tugas sehingga mereka tidak dapat segera bertindak dengan percaya diri. Nomor 4. Apakah komunikasi tertulis dapat sepenuhnya menggantikan komunikasi verbal dalam lingkungan kerja ini? Dinda menegaskan bahwa komunikasi tertulis penting, tetapi tidak bisa sepenuhnya menggantikan komunikasi verbal. Menurutnya, komunikasi verbal memberikan kejelasan langsung dalam situasi tertentu, tetapi dokumen tertulis bisa menjadi panduan yang membantu jika ada sesuatu yang terlupa. Nomor 5. Apa manfaat dari melakukan sesi review mingguan dalam sebuah tim kerja? Gaudesius menyarankan bahwa sesi review menggunakan akan memberikan kesempatan untuk mengevaluasi proses tim. Ini membantu memastikan semua orang berada di jalur yang sama sehingga miskomunikasi dapat segera diperbaiki sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Nomor 6. Bagaimana setiap anggota tim dapat beradaptasi dengan gaya komunikasi rekan kerja yang berbeda? Nadinda mengumpulkan agar setiap anggota belajar mengenali preferensi gaya komunikasi satu sama lain. Dengan memahami apakah rekan lebih suka penjelasan tertulis atau verbal, mereka bisa menyesuaikan cara menyampaikan informasi. 7. Mengapa penting bagi tim untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang instruksi dan tugas? April menekankan bahwa pemahaman yang jelas tentang instruksi adalah kunci untuk menghindari duplikasi kerja atau kesalahpahaman yang mahal. Ketika setiap anggota tahu persis apa yang harus dilakukan, target tim lebih mudah tercapai. Nomor 8.
Apa saja kelebihan dan kekurangan komunikasi verbal dibandingkan komunikasi tertulis? Ripka menjelaskan bahwa komunikasi verbal lebih cepat dalam memberikan klarifikasi langsung, tetapi seringkali mudah dilupakan di sisi lain. Komunikasi tertulis memberikan panduan permanen meskipun membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyusun. Nomor 9. Bagaimana panduan tertulis setelah rapat bisa membantu mengurangi kesalahpahaman dalam tim? April berpendapat bahwa panduan tertulis dapat menjadi referensi bagi semua anggota. Ketika ada anggota yang lupa atau bingung, mereka bisa kembali melihat catatan tersebut untuk memastikan tugas mereka. Nomor 10. Apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing anggota untuk meningkatkan efektivitas komunikasi di tim? Mel Teresa menutup diskusi dengan menyarankan agar setiap anggota lebih proaktif dalam berkomunikasi. Jika ada sesuatu yang kurang jelas, mereka harus segera bertanya baik secara langsung maupun melalui grup komunikasi tim. Dengan cara ini, mereka dapat mengatasi kendala sebelum menjadi hambatan. Kesimpulan, diskusi ini menghasilkan beberapa keputusan penting, seperti mencampur metode komunikasi verbal dan tertulis, membuat ringkasan rapat, dan mengadakan sesi review mingguan. Semua anggota sepakat untuk lebih saling memahami dan beradaptasi dengan gaya komunikasi rekan masing-masing. Dengan pendekatan ini, mereka berharap dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai target perusahaan secara lebih aktif. Sekian dari saya, mohon maaf. Terima kasih.